Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, perkenalkan saya Jian Ananda dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mahasiswa Universitas IBN Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ulang atau mereview kembali materi yang telah dipelajari pada saat kelas berlangsung. Materi yang akan saya bahas yaitu tafsir bil matsur dan tafsir bil ra'i. Dan video ini saya buat sebagai tugas dari ujian tengah semester dalam mata kuliah Adab Mufassir. Apa sih yang dibahas dalam tafsir bil matsur dan tafsir bil ra'i? Tafsir bil matsur dan tafsir bil ra'i ini membahas tentang berdasarkan sumber dari suatu penafsiran gitu. Nah, dalam suatu penafsiran ini terbagi menjadi dua metode. Ada yang termasuk kepada metode penafsiran bil matsur dan ada yang termasuk kepada metode tafsir bil ra'i. Dalam metode tafsir bil matsur ialah sebuah metode penafsiran yang mengambil rujukan atau mengutip dari Al-Quran, hadis Nabi, atau mengambil rujukan dari sahabat serta para tabi'in. Nah, dalam mengutip atau mengambil rujukan dari satu riwayat tersebut, perlu dicari tahu mengenai kesahihan riwayat yang digunakan gitu. Jadi mufasir tuh perlu mengetahui riwayat kesahihan yang digunakan. Sedangkan tafsir bil ra'i ini merupakan sebuah metode penafsiran yang diambil dari ijtihad ulama atau didasarkan pada ra'yu atau pemahaman atau akal seorang mufasir. Dan dalam penafsiran bil ra'i ini bahwa penafsiran ayat ini tidak semata-mata hanya menggunakan akal gitu, tapi mengutip dari rujukan kaidah-kaidah kebahasaan atau kaidah-kaidah bahasa Arab. Munculnya tafsir bil ra'i ini ketika tahun ketiga Hijriah, tafsir bil ra'i muncul, yang dimana pada tahun ini bermunculannya mazhab-mazhab di kalangan umat Islam. Tafsir bil ra'i ini terbagi menjadi dua macam. Ada yang termasuk dari tafsir bil ra'i Mahmud terpuji, dan ada tafsir yang termasuk al-mazmum tercela. Nah, tafsir al-mazmum ini karena penafsiran yang dilakukan oleh mufasir yang tidak memenuhi persyaratan dalam menafsirkan secara bil ra'i gitu. Sedangkan jika penafsiran yang Mahmud yang terpuji, penafsiran yang dilakukan oleh mufasir sesuai dengan syarat-syarat yang telah tercantum dalam menafsirkan tafsir bil ra'i gitu. Lantas apa perbedaan dari tafsir bil matsur dan tafsir bil ra'i? Mari kita bahas tafsir bil matsur dan tafsir bil ra'i. Nah, tafsir bil matsur ini tafsiran secara riwayah gitu, atau tafsir bil riwayah. Dan tafsir bil ra'i yaitu penafsiran atau tafsir bil diroyah gitu. Itu merupakan perbedaan singkat dari tafsir bil matsur dan bil ra'i gitu. Dan apa saja kitab yang ditulis oleh mufasir yang menggunakan metode dari salah satu dua metode tersebut, yaitu bil matsur dan bil ra'i. Nah, kitab yang ditulis dengan menggunakan metode penafsiran bil matsur yaitu kitab Jami al-Bayan karya Imam At-Tabrani dan tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Ibnu Katsir, atau ini disebut dengan tafsir Ibnu Katsir. Ada pula kitab Ad-Durrul Mansur Tafsiril Maksur karya Imam As-Suyuti. Dan ada pula kitab Ma'alimut Tanzil
itu karya Imam Al-Baghawi. Dan apa saja sih kitab yang termasuk kepada metode tafsir bil ra'i? Yaitu tafsir Jalalain yang ditulis oleh Jalaluddin Mahalli dan Asyuti, dan tafsir Anwar At-Tanzil wa Asrarut Ta'wil yang ditulis oleh Imam Al-Baidawi. Dan masih ada 2 kitab lagi. Nah, kitab-kitab tersebut merupakan kitab yang termasuk ke dalam metode keduanya gitu. Nah, jika ada pertanyaan apakah dalam metode atau dalam suatu kitab ada yang menggunakan 2 metode, yaitu metode tafsir bil matsur dan bil ra'i. Nah, dalam sebuah penafsiran, mufasir pasti menggunakan 2 metode penafsiran, yaitu tafsir bil matsur dan tafsir bil ra'i. Akan tetapi untuk dijadikan klasifikasi kitab, dikutip atau dicari yang paling dominan gitu. Apakah yang paling dominan dari suatu kitab itu tafsir bil matsur atau tafsir bil ra'i gitu. Mungkin cukup dari apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.